Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, saya mohon doa restu saudara-saudara. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar, semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Warning tegas, nasihat tegas dari Pak Prabowo Subianto pada saat pidato perdana kemarin pasca dilantik menjadi presiden. Saya kira memang sudah seharusnya dan mestinya ini didengarkan oleh pihak-pihak khususnya yang sampai hari ini masih menyimpan dendam kesumat kepada mantan Presiden Jokowi. Ya, kita tahulah siapa kelompok-kelompok yang masih mengharu biru
menghujamkan, menyemburkan kebencian, penghinaan kepada Pak Jokowi. Dari kedua belah pihak, dari kubu capres yang kalah pada Pilpres 2024 kemarin, saya amati di media sosial, sampai detik ini masih terus-terusan menghamburkan kebencian kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Baik dari kubu merah maupun dari kubu hitam putih. Atau kita simpelkan aja lah, baik dari kubu kanan maupun dari kubu kiri. Kedua-duanya masih menghamburkan kebenciannya, permusuhannya kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Kedua-duanya masih menginginkan hukum, adili, gantung Jokowi dan seterusnya. Termasuk kubunya Mbah Amin Rais, CS ini. Ya kalau saya sebut kubunya Mbah Amin Rais, CS, Anda sudah paham semua lah ya siapa yang beberapa hari kemarin sampai pasca dilantiknya Pak Prabowo masih menghamburkan kebenciannya itu. Masih ingin Pak Jokowi, disebut masih Pak Mulyono. Nggak nyebut namanya aja udah. Masih Mulyono. Lupa dengan jasa besar yang telah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Begitu juga dari kubu sebelah, dari kubu merah itu masih banyak yang nyepatani Pak Jokowi, yang menginginkan Pak Jokowi berakhir dengan kesedihan, dengan penjara dan lain sebagainya. Baiklah kalau memang dianggap punya kesalahan, ya silakan saja. Tetapi sudahlah bahwa saya sepakat dengan Pak Prabowo bahwa negara ini tidak akan maju kalau kemudian para aktivis, para politisinya itu diliputi dengan dendam kesumat berkepanjangan. Pertarungan sudah usai, Pilpres sudah usai. Anda yang di kubu yang kalah ya sudah diakui saja kekalahan dan akui kemenangan, kan begitu. Nah kalau dendam kesumat dibiarkan, oke lah, hari ini misalkan Anda dendam kesumat menginginkan Pak Jokowi diadili, dihukum, dengan segala macam kasar-kasar kosakatanya ya. Kalau kemudian terjadi misalkan, nah sementara Pak Jokowi juga mempunyai banyak pengikut pecinta, kemudian balas dendam pada etapa periode berikutnya, atau langsung dibayar cash. Kapan selesai? Negara akan diliputi perang saudara, bisa kekacauan di mana-mana, dan program besar kita untuk menjadi negara yang maju akan terseok-seok, bahkan mungkin bisa hancur seperti negara-negara Timur Tengah yang dilanda konflik peperangan bersenjata puluhan tahun. Akhirnya warga negaranya goblok-goblok semua, nggak semat sekolah, ya bagaimana sekolah? Negaranya hancur, gedung-gedung sekolahnya hancur, guru-gurunya ketakutan, dendam politik menyebar kemana-mana, saling bantai, saling bunuh. Apakah kita ingin Indonesia seperti ini? Tentu saja tidak lah ya, saya kira. Makanya menurut saya apa yang tadi ditegaskan oleh Pak Prabowo, hentikan dendam politik. Sudah. Apapun atau siapapun Pak Jokowi memiliki kesalahan seperti apapun, tentulah bukan malaikat. Semua kepala negara pasti punya kesalahan sekecil apapun di samping torehan prestasi politik yang telah dibangun. Dan kita harus adil dong, jangan hanya melihat dari sisi kesalahannya saja, jangan hanya melihat dari sisi kekurangannya. Sisi positifnya juga harus kita timbang. Sisi bagusnya juga harus kita ucapkan terima kasih. Tidak adil rasanya kalau kita hanya melihat dari sudut kejelekannya, sementara sudut sisi positifnya, jasanya kita lupakan begitu saja. Nanti menyesal kayak orang-orang di Suriah, kayak orang-orang di Libya. Presiden yang tadinya luar biasa berjasa kepada negaranya, diprovokasi sedemikian rupa, dikatakan sebagai presiden yang korup dan lain sebagainya. Akhirnya pecahlah pemberontakan, akhirnya negaranya hancur, diliputi perang saudara. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Sampai detik ini masih banyak orang-orang yang dulunya hidup makmur di Suriah harus tinggal di penampungan pengungsian. Nol prestasi yang pernah diraihnya menjadi hilang seketika ketika tempat tinggalnya, rumahnya hancur dibom.
Kita juga harus belajar dengan Afghanistan. Coba itu, negara yang dilanda konflik perang saudara hampir lebih setengah abad sampai hari ini. Anda silakan googling, searching tentang kondisi masyarakat di Afghanistan. Dari sisi pendidikannya misalkan, silakan baca sendiri. Berapa banyak orang yang melek huruf di sana? Iya. Dari sisi itu aja, nggak usah bicara yang tinggi-tinggi. Berapa persen usia produktif di Afghanistan yang melek huruf, yang bisa membaca tulis? Besar sekali. Nggak usah kemudian naik kepada yang berprestasi, yang bergelar profesor doktor, yang punya prestasi. Nggak ada, bro. Ya karena negaranya selalu dilanda konflik perang saudara. Dari kecil sudah diajari membunuh, diajari tembak menembak. Mau sekolah di mana? Nggak punya sekolahan. Sekolahnya hancur. Akhirnya menjadi warga negara dengan penduduk yang bodoh-bodoh semua secara akademik. Karena negaranya dirundung perang saudara sampai satu generasi lebih, terjadi lost generation di Afghanistan itu. Ya, dari kecil sampai tua yang dipelajari, dikenalkan kepada mereka oleh orang tuanya, oleh generasi pendahulu adalah perang saudara, konflik, gelut, saling bunuh. Dan itu terus berkelanjut. Apakah kita mau seperti itu? Kita ingin negara kita seperti itu? Tidak. Tidak kan? Ya makanya langkah terbaik adalah memaafkan pada para pemimpin-pemimpin kita, mengakui kesalahan, legowo atas kesalahan yang telah kita lakukan, mengakui prestasi orang, apalagi kapasitas mantan presiden. Berbeda kasusnya kalau kemudian memang jelas-jelas itu kasus-kasus korupsi. Anda bisa menunjukkan bukti. Ya silakan kalau Anda menuduh Pak Jokowi melakukan korupsi. Bukan tuduhan politis ya. Ajukan aja ke KPK. Kalau memang punya bukti-bukti Pak Jokowi melakukan korupsi. Oke. Tidak ada orang di Indonesia, siapapun yang kebal hukum. Kalau ada indikasi pidana korupsi dari Pak Jokowi, laporkan aja ke KPK. Tidak usah terus-terusan menebar kebencian tanpa data, tanpa fakta. Bukan tuduhan yang ngoyo-woro loh ya, kayak Rizik Syihab kemarin itu kan nuntut Pak Jokowi merugikan negara sekian triliun rupiah. Tapi itu kan politis, ngoyo-woro menurut saya, kebencian. Landasnya kebencian, bukan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Begitu juga Mbak Amin Rais Sudahi, nggak usah memprovokasi massa, mengatakan atau bahkan berupaya memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sudah dijelaskan berkali-kali Mbak Amin Rais oleh Pak Prabowo seperti di video tadi itu. Pak Prabowo berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Jokowi atas prestasi yang diraihnya selama 10 tahun menjadi presiden. Dan itu pun diakui oleh pemimpin-pemimpin dunia yang lain, bukannya Pak Prabowo. Kecuali semua pihak merasa kecewa. Kemudian Pak Prabowo sendirian memuji Pak Jokowi, kita terima. Lalu yang kecewa itu sangat kecil jumlahnya kok. Dan itu kekecewaan politik karena kalah politik. Sejak 2014 sampai detik ini. Ya, siapa yang mau percaya? Justru lama-lama publik akan jengah, bosan dengan kalian semua yang suka bikin gaduh di negara ini. Ya, ya. Politik sudah selesai, di atas ring pertarungan sudah selesai, sudah mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Dengan segala kekurangannya, plus minusnya, yang kurang kita tambahi, kan begitu. Yang baik kita teruskan. Terima kasih, selamat bekerja, selamat bertugas kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Juga selamat bertugas kepada para kabinetnya. Mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa untuk memimpin negara ini. Tapi bahwa memang siapapun di Republik ini tidak ada yang kebal hukum. Pak Prabowo hari ini menghadapi tantangan yang serius pada beberapa hal. Di antaranya adalah pemberantasan korupsi, mengatasi intoleransi, radikalisme, terorisme. Ini musuh besar bangsa negara sampai hari ini. Kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal masih dibiarkan berkeliaran. Dalam beberapa kelompok ini, koruptor,
intoleransi, radikalisme, terorisme ini adalah sampah-sampah peradaban yang akan mengganggu lajunya kepemimpinan Pak Prabowo. Kelompok ini memang harus ditindak tegas, Pak. Kalau enggak akan mengganggu roda pembangunan di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.